teknologi-teknologi yang kami coba terapkan di masyarakat terpencil ini tidak semestinya teknologi yang canggih gitu ya, tapi lebih kepada teknologi yang sifatnya tepat guna, tepat sasaran, dan bisa memberikan dampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat. Silakan Mbak Nanda 15 menit pertama untuk presentasi di sesi yang pertama ini. Waktu dan layar saya sampaikan untuk Mbak Nanda. Oke, baik, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah berkenan mengundang saya, mewakili Kopernik, untuk mengisi sesi diskusi yang ke-51 ini ya, Bu Peggy. Betul. Dan ini saya pertama kali di sini, jadi senang sekali. Perkenankan untuk saya berbagi sedikit cerita dan pengalaman terkait penggunaan teknologi oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil ya teman-teman, yang khususnya daerah yang susah dijangkau. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan sebenarnya teknologi-teknologi yang kami coba terapkan di masyarakat terpencil ini tidak semestinya teknologi yang canggih gitu ya, Mbak Peggy dan teman-teman, tapi lebih kepada teknologi yang sifatnya tepat guna, tepat sasaran, dan bisa memberikan dampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat di tempat terpencil ini. Next. Ya, saya akan mulai dengan sedikit perkenalan tentang Kopernik. Kami adalah sebuah yayasan yang fokusnya kepada penelitian dan pengembangan untuk isu sosial dan lingkungan. Lanjut. Ini adalah tim kami yang headquarters-nya ada di Ubud, Bali. Kemudian fokus kegiatan kami adalah melakukan eksperimen. Ya, ada beberapa, main fokusnya ada 3. Yang pertama adalah melakukan eksperimentasi terhadap solusi-solusi yang potensial. Yang saya maksud tadi yang seperti teknologi, prototipe, metode, dan sebagainya. Dan di sini bisa jadi teknologi sederhana yang dapat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tadi. Lalu kami juga melakukan seperti consulting services, seperti market survey, assessment, dan evaluasi dampak. Dan kegiatan lainnya seperti pemberdayaan ekonomi, advokasi, dan tanggap darurat. Kemudian, ya, next. Ya, berikut adalah area fokus yang kami lakukan, yaitu ada di 5 sektor ini, di pertanian dan perikanan, air, sanitasi, kesehatan, lingkungan, energi dan iklim, sosial, kewirausahaan mikro wanita, dan juga pendidikan. Ya, jadi berikut ada ini perkenalan sedikit tentang pendekatan yang kami lakukan pada saat sebelum menguji coba sebuah teknologi ataupun sebuah solusi ya, ataupun eksperimen sederhana. Nah, pendekatannya yang kami sebut sebagai lean experiment. Dimulai dengan identifikasi tantangan tersebut, terus mencoba untuk mengumpulkan ide-ide untuk mengatasi tantangan tersebut, lalu baru kita melakukan eksperimen sederhana ataupun eksperimen singkat. Jika hasil daripada eksperimen itu sukses, maka kita akan mencobanya di sampel yang lebih besar ya teman-teman. Lalu kalau ini memang berhasil, maka keinginannya adalah agar solusi tersebut ataupun teknologi tersebut bisa direplikasi dengan lebih luas. Lalu, nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah tadi adalah dengan melakukan riset ataupun riset yang kami sebut sebagai unmanaged research, di mana agar kita dapat memahami lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terpencil seperti itu. Dan di sini juga akan ada akan memaparkan seperti rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa dilakukan untuk diuji coba. Kemudian cara lainnya untuk dapat next, Mas Arif, untuk cara lainnya untuk mengidentifikasi masalah adalah dengan cara membuat video 360 videos agar bisa dipakai sebagai modul untuk virtual reality, agar pihak lain di sini maksudnya seperti potential donors atau teman-teman di kampus atau juga research institute yang lain juga bisa memahami tantangan-tantangan yang ada di lapangan tanpa harus ke lapangan. Nah, metode ini sangat membantu terutama pada saat COVID, Bapak Ibu, di mana tetap bisa melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan
mencoba untuk mencari potensi solusi yang baik walaupun selama COVID. Nah, saya ingin sharing-sharing sedikit nih kegiatan kami yang melibatkan teknologi sederhana tapi sangat bermanfaat bagi komunitas. Nah, seperti yang pertama, ini ada yang kami sebut sebagai alat tenun ergonomis. Mungkin teman-teman di sini udah tahu persis ya, alat tenun tradisional yang sering dipakai sama ibu-ibu itu mengharuskan mereka untuk duduk di lantai dengan posisi kaki terlentang, dan ini bisa menimbulkan rasa yang tidak nyaman, apalagi ibu-ibu ini sudah melakukan praktek tenun mulai usia yang sangat muda sampai mereka di usia yang tua seperti itu. Jadi dampak terhadap kesehatannya lumayan parah. Nah, bersama-sama dengan para penunun kita coba mengembangkan sebuah teknologi sederhana dengan melakukan menciptakan satu prototipe dengan menambahkan fitur-fitur ergonomi seperti kursi dengan penyangga punggung, kemudian mekanisme tuas, kemudian fungsi menggulung benang dalam satu alat. Lalu pada saat kita mencoba alat ini bersama dengan para penunun, alat ini membuktikan bahwa alat yang baru ini sama mudahnya dipakai seperti alat yang lama. Jadi dan secara signifikan dapat mengurangi rasa sakit dari para penenun. Seperti yang teman-teman lihat di graf yang pertama, sebelum di sini maksudnya adalah pada saat mereka masih menggunakan teknologi, masih menggunakan alat tenun yang lama. Dan bagi mereka itu mudah karena mereka sudah melakukannya sekian lama. Nah, dengan diperkenalkannya alat tenun ergonomis ini, mereka juga merasa itu sangat mudah digunakan, sama seperti mudahnya menggunakan alat yang sebelumnya. Nah, di sini juga data menunjukkan tingkat rasa sakit pada saat sebelum menggunakan alat yang baru itu lumayan ya, rasa sakitnya sangat sakit di sini. Dan pada saat mereka mencobakan alat yang baru hampir tidak sakit sama sekali. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah kegiatan di mana kami mencoba untuk mensupport petani kopi di Desa Pajahan di Bali. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sangat familiar dengan tantangan yang dihadapi oleh para petani, yaitu yang pertama adalah terbatasnya knowledge and skills mengenai good farming practices ataupun pertanian yang praktek pertanian yang baik. Kemudian metode pengeringan yang mereka lakukan masih sangat sederhana dan seringnya tidak efektif untuk mengeringkan biji kopi. Lalu seringnya biji kopi ini dijual ke para tengkulak ya dengan harga yang lumayan rendah. Dan ini juga karena terbatasnya akses pasar, terbatasnya akses mereka terhadap pasar baru. Gitu. Lalu bersama-sama dengan para petani ini dan para masyarakat di kampung tersebut, kami coba untuk meningkatkan kemampuan mereka, para petani dan juga para pemuda di sana dengan berbagai pelatihan-pelatihan. Kemudian juga mencoba untuk mendirikan pusat inovasi kopi. Nah, disinilah dimana kita mencoba memberikan akses terhadap teknologi teman-teman teknologi sederhana ya, yang bisa mengimprove pasca panen mereka ataupun produktivitas mereka dalam menghasilkan biji kopi. Dan yang paling penting adalah menghubungkan petani ke pasar baru ataupun pembeli baru. Seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar daripada solo dryer ataupun alat pengering sederhana. Kemudian nah, seperti biasa kita melakukan uji coba ya, kita melakukan testing. Jadi kita coba di praktek mereka saat ini tanpa adanya proses fermentasi ataupun pengeringan yang baru dan tidak menggunakan solar dryer. Harga jualnya ada di 15.000 sampai 20.000 per kilo dan itu lumayan murah ya teman-teman. Nah, pada saat kita coba menghubungkan mereka ke pembeli yang baru, ada peningkatan terhadap harga mulai dari 25 sampai 28.000 per kilo. Lalu pada saat kita memperkenalkan pada pembeli baru, lalu mereka menerapkan pengeringan melakukan solar dryer, tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi yang paling signifikan itu pada saat kita memperkenalkan cara memproses kopi, honey proses yang baru yang mereka baru tahu, terus dikeringkan di solar dryer teknologi sederhana tadi. Lalu kita menghubungkan mereka dengan pasar baru ataupun pembeli baru, disitulah
kelihatan ada peningkatan harga yang lumayan signifikan. Kemudian, nah ini ingin menunjukkan sedikit bagaimana teknologi sesederhana pengering tenaga surya ini bisa sekali membantu para petani untuk mengurangi waktu dan tenaga mereka dalam proses pengeringan sebesar 75%. Nah, mengetahui ini banyak petani lain yang sudah mengadopsi mereplikasi pengering tenaga surya ini. Next. Nah, dengan adanya dukungan teknologi yang sederhana tadi, para petani kopi, tapi di sini lebih kepada pemudanya ya, dapat menjual produk mereka tuh langsung ke konsumen. Jadi kalau teman-teman lihat, namanya ini kopi sobean, ini asli dari Pajahan yang sudah mereka olah menggunakan teknologi tadi. Lalu mereka juga melakukan branding sendiri, dan kita coba melakukan pelatihan branding, packaging dan sebagainya, sehingga sekarang sudah bisa dijual secara luas. Ya, satu lagi nih yang pengen saya share, kita berangkat ke Kalimantan Barat ya, Bu Teji. Jadi ini proyeknya ada di Kalimantan Barat, di mana waktu itu kita sempat ketemu sama para petani karet nih, para petani karet yang tantangannya adalah kalau hujan, maka panen mereka itu akan rusak atau akan tumpah, panen karetnya itu akan tumpah pada saat setelah disadap gitu. Nah, gimana nih caranya? Jadi sama-sama dengan para petaninya, kita coba co-design satu teknologi sederhana yang kita sebut sebagai topi pelindung hujan, topi pelindung hujan pohon karet. Seperti yang teman-teman lihat, prototipenya sederhana sekali, ada prototipe A dan prototipe B. Menggunakan alat-alat yang memang bisa dibeli murah dan bisa juga dibikin oleh petani itu sendiri. Kemudian, ya, seperti yang ini kita bisa lihat hasilnya, dengan menggunakan alat tersebut bisa meningkatkan dan lebih melindungi lateksnya ataupun karetnya ya hingga 77%. Dan ini kita coba testingnya itu pada saat musim hujan. Ya, mengetahui tingginya minat petani karet pada saat kita melakukan prototipe ini, maka kita coba terus untuk mendukung kelompok tani dengan cara memberikan bahan baku dan alat produksi agar mereka bisa meningkatkan produksinya, dan kita coba bentuk satu unit usaha kelompok tani yang memang memproduksi dan bisa menjual pelindung karet ini. Nah, tadi kan kita dari nol sampai ke pilot testing ya, jadi itu ngetes semua, melihat hasil eksperimentasinya efektif apa enggak. Nah, jika efektif, maka langkah selanjutnya adalah, harapan kita adalah replikasi ya Bapak Ibu. Nah, replikasi ini bisa jadi dua, replikasi yang pertama, di mana pihak lain dengan dana mereka sendiri bisa meniru solusi yang tadi sudah kita, yang punya hasil yang bagus ya. Nah, di sini replikasi seperti yang teman-teman lihat di sini, teknologi sederhana ini sudah diadopsi oleh GIZ Indonesia, yang waktu itu juga sedang mendampingi para petani karet. Ini sempat diadopsi dan dipesan dari kelompok tani yang sudah kita training tadi, sebanyak sekitar 1.500 unit topi pengeringnya ini, topi pelindung karetnya ini. Terus yang kedua, replikasi yang kedua itu dengan cara spin off, di mana teman-teman Kopernik yang melakukan proyek ini, jika mereka merasa tertarik untuk melanjutkan ini menjadi sebuah badan usaha, maka itu juga dianggap sebagai suatu bentuk replikasi yang sudah kita coba spin off. Yang originally adalah proyek-proyeknya Kopernik, yang sekarang sudah menjadi entitas independen ataupun social enterprise, ada 3. Yang pertama adalah Yayasan Bumbia. Ini adalah sebuah organisasi yang fokus pada solusi energi terbarukan dan pemberdayaan masyarakat. Ini ada di Aceh dan juga ada di NTT. Kemudian ada Social Enterprise Perspective. Nah, Perspective ini adalah startup perempuan pertama yang tadinya
berasal dari proyek internal kita untuk untuk memberantas kemiskinan menstruasi ya, untuk memberantas kemiskinan menstruasi dan mempromosikan hak kebersihan menstruasi dengan cara memproduksikan reusable menstrual pads ataupun pembalut cuci ulang. Kemudian ada Medifarm, di mana Medifarm ini fokus pada produksi pakan yang berkelanjutan dan berprotein tinggi dengan mendaur ulang limbah makanan menggunakan BSF ataupun Black Soldier Fly. Nah, semua hasil eksperimen yang kami lakukan dengan teknologi, baik itu teknologi, metode, sistem, itu semuanya kita publish di Solutions Catalog platform kita. Di situ juga teman-teman bisa lihat ada hasilnya yang effectiveness ratingnya yang bagus, ada juga yang effectiveness ratingnya itu tidak bagus. Jadi kita sebisa mungkin mencoba transparan ya dengan hasil eksperimentasi kita, dan siapa tahu ke depan juga ini bisa jadi platform agar kita bisa berkolaborasi dan mungkin bisa direplicate ataupun ada feedback dari teman-teman yang udah pernah melakukan hal ini dan sukses. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya ya, Bu Peggy dan teman-teman semua. Silakan kalau ada pertanyaan.